Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat-sobat dokter teknik. Saya berharap selalu diberi kesehatan dan dalam lindungannya. Amin. Nah, untuk kali ini ya sobat-sobatku, kita akan mencoba memperbaiki winci atau juga overhead crane ya, disebut overhead crane, yang kata pemiliknya tidak bisa berputar, kadang bisa kadang enggak ya. Kita cleaning dulu, kita bersihkan, habis itu kita cek nanti ya. Nah, sambil kita bersihkan winci ini, ada beberapa bagian ya, yaitu motor listrik, terus koil untuk briknya ya, kemudian aksesoris dari selingnya ya. Yuk kita mulai, kita coba buka dari terminal motornya. Apa yang terdapat di dalam terminal ini ya, box terminal, kita buka saja. Nah, ini ya, ini relay ya, relay untuk briknya, dan ini kapasitor ini untuk merubah putaran ya, putaran kanan dan putaran kiri dengan kapasitas 20 mikrofarad, 400 volt AC, dan temperatur 20 sampai 70 derajat Celcius ya. Nah, ini kapasitor yang digunakan. Kita pasang kembali, kita cek. Nah, ini kabel dari motor, ada 4 kabel ya yang keluar. Tapi untuk putarannya biasanya digunakan untuk 3 kabel ya. Nah, kita perbaiki dulu untuk kapasitor motornya ya. Jadi ada 2 kapasitor, yang satu emang untuk motor satu pas harus ada kapasitornya ya. Coba kita lepas. Nah, ini kapasitornya agak gedean dia ya. Nah, ini dia pakai 150 mF ya, megafaradnya, 250 volt DC, dan temperatur 25 sampai 65 derajat Celcius. Nah, ini untuk kapasitor motornya ya. Ini masih asli dari pabrikan ya untuk kapasitor ini.
kita cek satu persatu, dan selanjutnya kita cek apa di dalamnya ini ya, rangkaiannya kita bongkar saja. Biasanya di dalamnya adalah relay ya. Untuk relay penghubung kontak antara start motor nanti sama coil brick ya. Nah, itu relay untuk coil brick. Jadi kalau motor di start berjalan, bricknya akan menarik kampas ya, kampas sehingga motornya bisa berputar. Menarik kampas yang mengerem ya. Nah, kita tutup lagi. Tidak ada, kelihatannya masih bagus dilihat dari aktualnya. Kita perbaiki dulu ya bautnya hilang satu dia. Nanti kalau mutar dia kena getarannya nanti keras. Kita carikan baut aja, kita pasang. Nah, kita bersihkan bautnya pakai WD ya, dibersihkan. Kapasitor juga kondisinya masih bagus ya, belum melempung ya. Kondisinya masih bagus. Kita pasang kembali untuk kapasitornya. Bautnya sudah kita carikan dan dapat, kita pasang, kita kerasin. Nah, selesai ya. Untuk perbaikan dudukan kapasitor ya. Habis gitu kita cek pengkabelannya ya, kabel-kabelnya apa ada yang longgar untuk terminalnya. Kelihatannya ada yang longgar ya, yang dari relay ya. Kita cek satu persatu. Nah, ini ada 5 kabel ya, yang dari tombolnya, tombol putar kanan sama kiri ya. Kita pelajari. Sama ya rangkaian, untuk biasanya untuk
motor DC biasanya yang keluar 3 kabel, dan untuk membalik putarannya biasanya langsung dari kapasitor. Untuk pasnya biasanya dibalik aja. Nah sobatku, ini ketemu juga kerusakannya dari soket Mennekes sudah berkarat. Ini juga menyebabkannya, kita ganti saja. Ini penyebab juga, salah satu penyebab. Nyambung enggak kita ganti, langsung kita ganti saja. Udah ya, saya singkat tadi, saya cut biar enggak lama waktunya. Sudah saya ganti untuk Mennekesnya. Kemudian kita membetulkan relaynya ya, kabel relay kita cek untuk sambungannya. Nah relay ini menuju ke bridge ya, ke bridge untuk pengeremannya. Dia kalau motor jalan, bridge-nya jadi magnet sehingga dia menarik kampas yang ada di bridge itu ya, sehingga motor enggak ngerem, bisa berjalan. Nah ini kita perbaiki dulu. Kita masukkan lewat bawah biar rapi. Kita perpanjang ya biar enak nanti ngoneknya. Kita kupas. Kita sambung ya kayak seperti semula, jangan dirubah. Ya, ini masuk ke bridge ya, saya ulangi, masuk ke bridge untuk mengontrol bridge atau pengereman. Kita lakukan penyambungan kabel ya, kabel relay ke coil yang ada di bridge tadi. Kita cari isolasi. Kita isolasi agar tidak nempel ke bodi nanti ya. Kita rapikan, kita isolasi. Tinggal satu kabel. Oh ya, ini ada dua kabel ya, fast dan netral. Dia diparalel sama setat motornya ya. Jadi nanti kalau tombol start untuk putaran kanan ditekan, dia untuk bridge-nya juga menarik ya, dia ketarik sehingga nggak ngerem. Dan sama untuk putaran kiri, coilnya juga jadi magnet dan menarik bridge sehingga nggak mengunci ya. Dari situ untuk kabel ini ya.
Nah, selesai, kita rapikan. Berhubung sudah nggak ada bautnya ya, kita rapikan, kita ikat pakai kabel tis saja. Nah, kita tis untuk covernya ya, dia sudah rusak. Untuk klemnya ya, kita kerasin aja, kita pakai kabel tis. Rapikan. Selesai ya, sekalian kita ikat di bodinya ya, di box itu ya. Masalahnya nggak ada bautnya juga. Yang penting kencang dan ada getaran, dia nggak lepas ya. Kita tis juga. Keadaannya sepertinya masih bagus ya, dari kapasitor, dari konekannya ada satu tadi ya, kita ganti menekes karena sudah karatannya menekes atau soketnya. Nah, untuk kapasitornya kita rapikan juga, sudah nggak ada tempatnya, kita pakai kabel tis juga, kita rapikan ya. Dilihat dari kondisinya masih normal mungkin ya, dari menekesnya saja. Mungkin juga yang lain nanti kita cek saja dari bricknya, dari kabel yang lainnya, dari soket-soketnya mungkin ada yang kendor, dari terminalnya ya, baut terminal kita cek lagi nanti. Habis itu setelah semua kita lakukan uji coba sebelum kita lanjutkan untuk pembongkaran seling dan motornya. Maksudnya selingnya kondisinya juga harus ganti. Nah, ini kabel ini juga kendor ya, sebaiknya kita perbaiki saja, kita lepas. Ini juga salah satu penyebab ya, jangan sampai kendor. Untuk terminal ya, terminal kabel ini yang masuk ke relay ya, untuk masuk ke relay, power ke relay.
Kita kupas, kita kencangkan lagi, kita cek lagi mana yang kendor, kita kencangi supaya nanti dalam pengetesan nggak ada percikan api ya. Nah, selesai. Kita kencangi semua. Oh, ini juga ya, masih ada satu lagi yang kendor ya. Dia serabutnya tinggal nempel beberapa. Kita kupas, kita perbaiki juga konekannya. Kita cek lagi, kita cari, kelihatannya sudah oke semua, tinggal kita merapikan saja. Sebelum kita maintenance atau melakukan servis untuk kunci ini ya, kita harus tahu cara kerjanya dulu, alangkah baiknya. Jadi kita tahu jalur-jalurnya ya. Untuk dari PLN ada 3 kabel, yaitu pas, netral, dan ground. Yang warna hitam, putih, dan merah, dan merahnya dipakai ground ya. Untuk dari motor ada 4 ya, yang satu dari kapasitor bawah ya. Untuk 2 relay yang di paralel, sama tombol stop start ya, stop startnya. Nah, selesai ya, kita pasang saja. Sebelum kita pasang covernya, kita teliti lebih lanjut ya untuk kabel-kabelnya, jalur kabel-kabelnya, untuk terminalnya ya, kita pelajari lebih lanjut. Untuk kapasitor atas ya, dia digunakan untuk putarannya, untuk putaran kanan kiri. Biasanya di motor untuk putaran kanan kiri, motor satu pas, ada 3 kabel yang keluar ya. Dari powernya juga 3 kabel pas, netral, dan ground. Untuk wiringnya kita nantilah, kalau waktu lain, nanti kita sampaikan ya, untuk wiring kabel satu pas untuk putaran bolak-balik ya. Untuk kali ini kita fokus untuk servis, memperbaiki
dari kerusakan winci ini ya, overheat ini ya. Nah, udah kita teliti, ternyata masih bagus semua ya. Kita cek untuk aktualnya, kita cek masih bagus, makanya nggak saya lakukan pengetesan pakai avometer ya. Saya lihat dari aktualnya, habis kita tes. Nanti kalau memang nggak jalan, baru kita teliti lebih lanjut ya. Kita cek lebih lanjut untuk pakai avometer ya, untuk pelitannya motornya, terus relaynya, kapasitornya kita lihat aktualnya dulu, baru kita tes. Masalahnya kita lihat dalam kondisi masih bagus ya keadaannya. Kita lakukan pengecekan saja. Sudah selesai, kita tutup lagi ya. Cuman kita membenarkan untuk 2 kabel ya, kabel yang masuk ke relay, sama merapikan dari kapasitor, dan untuk relaynya kita kencangkan pakai kabel tis, dan terminal baut terminal kita kencangkan. Cuman itu aja ya yang kita perbaiki dari box motornya. Nah, untuk motor ini sudah hilang semua ya, untuk nameplate-nya ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui berapa untuk kapasitasnya. Tapi kalau dilihat dia untuk winci ini ya, untuk berkapasitas 4 ton ya. Nah, kita lanjutkan, kita cek untuk coil di brake-nya ya, sistem pengeremannya ya. Kita buka saja untuk 3 baut depan. Nah, sudah terbuka covernya ya. Ini dalamnya ya, kelihatannya sobat-sobatku. Ada kampas dan piringan ya. Kampas, piringan untuk menarik kampasnya, dan ada 3 per di situ ya. 3 per untuk pengereman ya, mendorong kampas biar ngerem ke bodi. Nah, ini kampasnya ya. Kampas rem, dan ini plat piringannya yang bersentuhan dengan per dan dekat dengan koilnya. Ini dalamnya koil ya, dalamnya itu koil. Nah, itu koil, dia nanti kalau pas disetat dia jadi magnet ya, besinya, piringan itu jadi magnet, dan dia akan menarik kampas yang nempel ke bodi, jadi enggak jadi lolos ya, jadi bisa berputar remnya. Nah, kita cek enggak ada kerusakan juga ya. Nah, ini sistemnya ya, dia besi ini kalau ada power untuk lempengan ini, kalau ada power dia ketarik sehingga kampasnya nggak nempel ya. Nah, pada waktu power dilepas, dia akan mengunci karena dia ditekan oleh per. Nah, ditekan oleh per dan dia
jadi satu atau mengunci kampasnya ya, kampasnya jadi rapat dan terkunci. Nah itu ya dari briknya, dia bagian-bagiannya itu ya dari briknya. Kita pasang lagi aja. Berhubung kita lihat kondisi koilnya juga masih bagus, untuk kampasnya juga masih kita kenyangkan, tinggal kita tes saja. Nah kalau kita tes nanti kok masih belum bisa, baru kita lakukan pengetesan satu persatu pakai avometer ya, untuk koil-koilnya. Kita lanjutkan, kita buka juga, kita cek dari tombolnya ya, untuk tombol putaran kanan dan putaran kirinya ya, untuk up down-nya ya biasanya ya. Kita buka, kita cek bagaimana kondisinya. Kalau masih bagus ya, nah ini kondisinya. Ada 5 kabel ya yang dari dalam tadi ya. Untuk putaran kanan kiri ada 3, dan untuk ground ada ground juga ya, dikasih ground dia 1 yang warna merah tadi ya, dia menyatu ground dengan body. Nah ini yang dari tombol itu, untuk tombol up nya ya. Untuk wiringnya nanti kita pelajari untuk motor 1 pas di waktu yang lain ya, biar enggak terlalu panjang. Ini sudah kepanjangan durasi ya. Nah kita lihat masih terkonek rapi ya untuk kabelnya. Kita kembalikan saja, kita tes. Setelah kita tes nanti baru kita tahu dari mana dia nggak mau itunya ya, nggak mau berputarnya dari mana. Kita tes baru kita tahu. Untuk sementara yang kita ganti cuman itu ya, soket sama kita memperbaiki terminal-terminal tadi. Untuk sementara, untuk kondisi yang lain masih bagus. Dan untuk seterusnya, untuk rantainya ya mungkin, kok rantai selingnya ya mungkin ini sudah sangat nggak layak pakai ya. Nanti kita ganti setelah pengetesan, setelah dia bisa ya. Oke, kita lanjutkan untuk pengetesan. Sudah kita cek semua, kondisi bagus. Nah ini, nah bisa berputar ya sobatku, masih bagus kondisinya. Suaranya agak keras karena rantainya dan getarannya kita taruh di meja ya. Nah kita kencangkan untuk cover yang ada di kapasitor, dia bergetar sehingga suaranya agak kenceng ya, gak apa-apa. Tapi juga getaran di meja juga menimbulkan getaran suara juga ya. Kita coba kita perbaiki, baru kita tes lagi. Nah kita tes. Nah itu sobat, untuk pengetesan ternyata masih bisa ya, masih bisa dipakai. Cuman kita nanti mengganti seling aja ya, mengganti seling ya sobatku. Untuk
penggantian seling nanti kita tunggu dari pemiliknya ya, sambil nanti kita cek dari pelumasan piring-piringnya ya. Nah itu ya sobat yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya, di like, di subscribe, dan di share biar berguna untuk yang membutuhkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.